Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Nazilatul Mafiroh, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, akan mempresentasikan atau memaparkan sedikit tentang pengantar logika. Nah, yang pertama, arti logika. Logika dan logis menunjuk pada cara berpikir, cara hidup, atau sikap hidup tertentu, yakni yang masuk akal, yang wajar, yang beralasan atau berargumen, yang ada hubungan rasionalnya, yang dapat dimengerti walaupun belum disetujui benar atau salah. Dalam arti ilmiah, arti logika mengarah pada suatu disiplin ilmu, yakni kegiatan intelektual yang dipelajari untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan secara sistematik, rasional, terargumentasi, dan terorganisasi, yang terikat pada metode-metode tertentu, dan setiap disiplin ilmu mewujudkan cabang ilmu tertentu. Misal, biologi adalah sebuah disiplin ilmu alam. Nah, mikrobiologi adalah subdisiplin ilmu alam. Nah, jadi arti logika itu sendiri cara berpikir logis. Namun dalam arti ilmiahnya, kita berpikir logis. Logika itu disebut dengan disiplin ilmu untuk mempelajari sesuatu dan memperoleh pengetahuan atau pemahaman. Lalu selanjutnya, klasifikasi disiplin ilmiah logika. Di sini, keseluruhan disiplin ilmu itu dibagi ke dalam kelompok besar, yaitu disiplin empirik dan disiplin non-empirik. Saya jabarkan yang pertama, disiplin empirik. Disiplin empirik adalah kegiatan intelektual yang secara rasional berusaha memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual, dan karena itu bersumber dari pengalaman. Dengan demikian, kebenarannya menuntut pembuktian secara empirikal, di samping secara relatif memerlukan pembuktian rasional dan konsisten. Jadi, disiplin empirik adalah kegiatan intelek. Kegiatannya itu membutuhkan pembuktian. Jadi, apa yang dibicarakan maka harus dibuktikan. Apa yang disepakati maka harus dibuktikan terlebih dahulu. Yang kedua, disiplin non-empirik. Disiplin non-empirik adalah kegiatan intelektual untuk secara rasional memperoleh pengetahuan yang tidak tergantung atau bersumber pada pengalaman. Jadi, kebenarannya tidak memerlukan pembuktian empirikal, melainkan cukup dengan pembuktian rasional dan konsisten rasional. Jadi, yang disiplin non-empirik ini tidak bersumber pada pengalaman, cukup dengan pembuktian rasional. Rasional itu ya masuk akal. Jadi, bedanya disiplin empirik sama disiplin non-empirik, disiplin empirik itu membutuhkan pembuktian dari pengalaman yang telah terjadi, apa sudah terjadi, apa benar-benar ada. Sedangkan disiplin non-empirik hanya membutuhkan pembuktian rasional atau masuk akal. Berikutnya, objek material dan formal logika. Objek material dan objek formal adalah objek studi dari sebuah disiplin ilmu. Nah, objek material adalah segala sesuatu yang dipelajari manusia secara rasional dan sistematis, meliputi alam semesta dengan segala isinya termasuk manusia. Jadi, objek material adalah sesuatu yang kita pelajari secara rasional dan sistematis, meliputi alam semesta kayak bumi, kayak masyarakat. Itu merupakan objek material. Nah, yang kedua, objek formal. Objek formal adalah objek material dipandang dari sudut tertentu, yaitu dari suatu konteks atau pertanyaan inti menggunakan metode tertentu.
Jadi, dapat dikatakan bahwa objek formal adalah suatu aspek dari objek material itu sendiri. Jadi, objek formal itu adalah aspek dari objek material. Selanjutnya, penalaran deduktif dan induktif. Kemampuan menalar menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaan-kekuasaannya. Manusia selalu dihadapkan untuk memilih baik buruk, indah jelek, jalan benar, jalan salah dalam melakukan pilihan ini. Manusia berpaling pada pengetahuan. Binatang juga mempunyai pengetahuan, namun terbatas untuk survival. Beda dengan manusia. Manusia mengembangkan pengetahuan untuk mengatasi kebutuhan kelangsungan hidupnya. Hakikatnya, penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Penalaran merupakan proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran itu berpikir untuk mengembangkan pengetahuan yang kita punya tentang kekuasaan-kekuasaannya. Ciri-ciri penalaran. Yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Adanya pola pikir. Yang kedua, sifat analitik dari proses berpikir. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Perasaan intuisi merupakan cara berpikir secara analitik. Jadi, selain kita berpikir, kita juga menganalisis. Nah, di sini penalaran ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Yang deduktif berujung pada rasionalisme, yang induktif berujung pada empirisme. Logika deduktif merupakan cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual. Sedangkan logika induktif merupakan cara penarikan kesimpulan dari kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Jadi jelas, penalaran yang deduktif itu hanya berpaku pada rasionalismenya, yang induktif hanya berpaku kepada empirismenya atau pengetahuan pengalaman. Selanjutnya, argumentasi. Argumen adalah upaya yang disengaja untuk bergerak lebih dari sekadar membuat pernyataan. Saat memberi argumen, kamu menawarkan serangkaian pernyataan terkait yang mewakili upaya untuk mendukung pernyataan utama. Jadi kita memberi pendapat. Ini bertujuan untuk memberikan alasan yang baik kepada orang lain untuk percaya bahwa apa yang kamu tegaskan adalah benar dan bukan salah. Pembagian argumen. Argumen terbagi menjadi 3 komponen berbeda, yaitu premis, inferensi, dan kesimpulan. Yang pertama, komponen premis adalah pernyataan yang muncul dari asumsi yang sesuai fakta dan dijelaskan dengan berbagai alasan dengan disertai bukti untuk mempercayai klaim atau inferensi. Yang kedua, komponen klaim atau inferensi adalah sesuatu yang diselesaikan di akhir argumen, tetapi dalam kesimpulan yang sederhana hanya ada premis dan kesimpulan saja. Yang ketiga, komponen kesimpulan merupakan bagian dalam penalaran dalam sebuah akhir argumen. Kesimpulan bisa disamakan dengan inferensi akhir. Jadi, kesimpulannya, sebuah argumen dianggap berhasil jika klaim didukung dalam argumen tersebut. Argumen memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk menawarkan alasan dan bukti untuk menetapkan nilai kebenaran dalam sebuah proposisi. Singkatnya itu, argumen itu kita berpendapat, kita meyakinkan orang lain bahwa apa yang kita nyatakan itu baik. Berikutnya, validitas.
Validitas rasional atau logika validitas yang diperoleh atas dasar hasil pemikiran secara logis. Validitas juga didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat suatu instrumen melakukan fungsinya. Ada beberapa macam validitas secara umum, yakni validitas instrumen, khususnya tes, dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian dalam mengatur isi seharusnya. Artinya, tes tersebut mampu mengungkapkan suatu isi, suatu konsep, atau variabel yang hendak diukur. Misal, tes hasil belajar bidang studi IPA harus bisa mengungkap isi bidang studi tersebut. Nah, yang kedua, validitas konstruk berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian untuk mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang diukur. Contoh, konsep mengenai hubungan sosial. Dilihat dari pengalaman, indikator empirisnya adalah bisa bergaul dengan orang lain dan disenangi atau banyak temannya. Yang ketiga, validitas kriteria. Validitas kriteria adalah validitas yang senantiasa dipergunakan dalam mengevaluasi seberapa dekat hasil tes lain dengan kesesuaian terhadap hasil tes yang berbeda. Perihal ini memberikan makna bahwa kriteria itu sendiri bisa diartikan sebagai ukuran eksternal dari hal yang sama. Jadi, validitas kriteria itu adalah perbandingan seberapa dekat hasil tes lain dengan hasil tes yang berbeda. Ada yang mendefinisikan validitas adalah sebuah alat pengukur dapat dikatakan valid apabila alat pengukur tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Demikian pula dalam alat-alat evaluasi. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila tes itu atau tes tersebut betul-betul dapat mengukur hasil belajar. Jadi bukan sekedar mengukur daya ingatan atau kemampuan bahasa saja. Selanjutnya, kegiatan akal budi manusia. Kegiatan berpikir manusia berlangsung di dalam akal budi intelek manusia. Jadi, pada dasarnya kegiatan akal budi manusia dapat dibagi dalam 3 langkah yang saling berkaitan. 3 langkah kegiatan akal budi adalah: yang pertama, kegiatan akal budi tingkat pertama, dinamakan aprehensi sederhana, yang menghasilkan terbentuknya konsep. Yang kedua, kegiatan akal budi tingkat 2, yang dinamakan keputusan, yang menghasilkan proposisi. Yang ketiga, kegiatan akal budi yang dinamakan penalaran, yang menghasilkan argumen atau argumentasi. Jadi yang pertama itu terbentuknya konsep, yang kedua menghasilkan proposisi, yang ketiga menghasilkan argumentasi. Akal budi kita pada dasarnya mempunyai 3 cara untuk mengetahui yang sistematis. Yang pertama, membagi, yakni menunjuk dan menjumlah secara jelas perbedaan-perbedaan bagian-bagian suatu keseluruhan logis. Kemudian memberikan ketentuan atau batasan arti. Selanjutnya menyusun pemikiran. Jadi akal budi kita itu bisa membagi untuk mengetahui sesuatu, yakni dengan membagi, kemudian memberi batasan, selanjutnya menyusun pemikiran. Yang terakhir, konsep. Perkataan konsep berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata kerja consipere, yang berarti mencakup, mengandung, menyedot, menangkap, dan menangkap. Kata bendanya adalah konseptus, yang secara harfiah berarti hasil tangkapan intelek atau akal budi manusia. Sinonimnya adalah perkataan ide atau ide. Konsep logika di sini yang pertama berpikiran ke masa depan.
Berpikiran menggunakan nalar akan mengarahkan kepada proses berpikir untuk tujuan jangka panjang. Keputusan yang diambil hari ini akan berdampak pada kehidupan di masa datang, sehingga atas sikap itu membuat seorang yang akan membuat setiap keputusan penting akan berpikir secara logis dan matang dan jangka waktu panjang. Jadi kita tidak hanya memikirkan hari ini, kita juga harus berpikir untuk masa depan. Yang kedua, penuh perhitungan. Orang yang berpikir secara logis juga akan melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Jadi kita tidak langsung menjustis bahwa ini yang salah, ini yang benar. Kita penuh perhitungan, kita berpikir secara logis. Yang ketiga, mengajukan beberapa pertanyaan kreatif. Konsep logika yang baik juga dapat ditelaah dengan mengajukan pertanyaan kreatif. Kita tidak cukup hanya menjustis ini, menjustis itu, berpikiran ini, berpikiran itu. Kita juga harus bertanya untuk membuktikan apa yang kita pikirkan itu benar, apa yang kita pikirkan itu salah. Sekian pemaparan pengantar logika dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.